Wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Gizi, bertemu lagi bersama kita di podcast Bersagi Berbincang Seru tentang Gizi. Nah, di sini bersama saya Aulia dari Hima Prodi D3 jurusan Gizi. Dan tentunya saya di sini nggak sendiri ya, ada salah satu mahasiswa berprestasi nih. Ya, kita sambut bersama Kak Tista Vinolia Jayanti. Oh iya, ini buat teman-teman yang belum kenal Kak Tista, mungkin kita bisa kenalan langsung sama Kak Tista sekarang ya. Ya Kak Tista, boleh memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman sekalian. Halo teman-teman, saya Tista Vinolia Jayanti. Saat ini saya mahasiswa semester 7 dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada HMJ Hima nih yang udah mengundang saya sebagai narasumber di podcast pada hari ini. Nah, itu dia perkenalan dari Kak Tista. Kebetulan ya Kak Tista ini menjabat sebagai Ketua HMJ periode 2021-2022. Nah, langsung aja nih Kak, kira-kira suka dan duka apa yang pernah Kak Tista rasain sebagai Ketua HMJ sekaligus mahasiswa berprestasi di jurusan Gizi? Jadi kebetulan saya pada tahun 2022 terpilih sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi dan juga sebagai mahasiswa berprestasi. Nah, tentunya ya belum temanya Kak Tista. Oh iya. Ulang ya, lanjut ke tema. Yang selesai pengenalan, kita lanjut ke tema. Oke, tema podcast kita kali ini pentingnya organisasi menunjang prestasi mahasiswa. Nah, kebetulan sekali nih Kak Tista kan kebetulan menjabat sebagai Ketua HMJ periode 2021-2022. Nah, kira-kira gimana nih Kak suka dan duka yang Kak Tista rasain selama menjabat sebagai Ketua HMJ periode 2021-2022 dan menjadi mahasiswa berprestasi di jurusan Gizi? Ya, jadi kebetulan ya tahun 2022 saya terpilih sebagai Ketua HMJ Gizi dan juga menjadi mahasiswa berprestasi pada tahun 2022 dan tahun 2023. Tentu banyak suka dan duka yang saya alami ataupun yang saya dapatkan. Ya tentunya ya sukanya tuh banyak banget sih. Cuman banyak suka apa dukanya nih Kak? Banyak sukanya sih. Banyak sukanya. Kalau sukanya sendiri itu kan karena banyak banget nih, cuman ada 3 poin suka sih yang paling menonjol. Paling menonjol. Tentunya yang pertama kita akan mendapat relasi di sini saat menjabat sebagai Ketua HMJ. Saya dapat banyak sekali sih relasinya baik dari mahasiswa yang ada di jurusan Gizi sendiri maupun dari jurusan yang lain. Selain itu juga saya mendapat relasi dari ormawa yang ada di luar kampus, jadi bukan hanya di dalam kampus aja. Keren banget, berarti di berbagai ormawa di luar kampus, baik di luar maupun di dalam kampus ya Kak ya? Selain itu juga suka yang berikutnya itu tentunya saya dapat keluarga baru sih. Apalagi buat yang rantau-rantau nih kayak ya, kebetulan juga saya mahasiswa rantau. Ya selama bergabung pas awal saya masuk ke dunia organisasi tentunya HMJ Gizi saya dapat keluarga. Karena saya sebut itu keluarga karena memang rasa kekeluargaannya tinggi dan juga kita bisa sharing session sama anggota ormawanya, kita juga bisa tukar pikiran. Jadi kayak keluarga sendiri lah di rantauan. Jadi keluarga. Seru banget sih Kak. Terus selanjutnya Kak, poin ketiga. Ya sih ini poin yang terakhir ya. Selain itu masih banyak kok, cuman ini 3 yang pentingnya, yaitu yang tentunya experience atau pengalaman. Selain dari akademik, saya juga dapat banyak pengalaman di organisasi terutama HMJ Gizi. Itu nggak bisa disebutin satu-satu sih, intinya pengalamannya banyak banget. Banyak banget dari awal masuk sampai akhir periode ya, betul. Selanjutnya untuk duka sendiri cuma satu sih ya. Kan kebetulan jadi ketua dan juga kepilih jadi mahasiswa berprestasi. Tentu dukanya cuma satu sih, capek sih. Capek banget pasti Kak ya. Lagi jadi ketua sekaligus mahasiswa berprestasi di jurusan Gizi. Kenapa capek itu karena kita butuh pemikiran ataupun tenaga yang ekstra ya untuk ngurusin organisasi. Selain ngurus organisasi, kita juga punya tujuan lain nih untuk jadi mahasiswa berprestasi. Terus di bercabang-bercabang lain nih Kak. Betul. Jadi itu ya suka dan duka yang Kak bisa rasakan selama menjadi Ketua HMJ di jurusan Gizi. Selanjutnya nih Kak, kira-kira apa sih benefit yang Kak bisa dapatin dari menjadi ketua sekaligus
mahasiswa berprestasi, apakah itu tidak mempengaruhi akademiknya Kak Arista sendiri? Gimana tuh Kak? Bisa dijelaskan ke teman-teman kita sekarang? Oke, boleh banget nih. Mungkin banyak kayak yang bertanya-tanya gitu. Benefitnya apa sih ikut organisasi? Pasti sih ya. Terutama bagi maba-maba nih yang mau bergabung di himpunan mahasiswa jurusan gizi, pasti bertanya emang benefitnya apa. Jadi selama menjadi anggota himpunan, saya mendapatkan benefit seperti yang sudah disebutkan nih. Tadi suka juga itu termasuk benefit yang saya dapatkan ya. Dan juga ada benefit yang paling utama nih. Jadi saat kita masuk ke dunia organisasi, kita bisa meluapkan atau memberikan pendapat kita di forum diskusi. Jadi kita lebih berani, lebih pede, percaya diri nih kita. Iya. Dan juga saat kita memberikan argumen, tentunya kan ada argumen lain nih dari anggota-anggota yang lain. Nah itu bisa menjadi wawasan tambahan pengetahuan untuk kita. Dan juga selain itu juga kita bisa berpikir lebih terbuka dan juga membentuk pemikiran kita itu seperti apa. Jadi itu benefit yang utama kita masuk organisasi, yaitu salah satunya itu memberikan argumen ke forum diskusi tanpa ragu. Wah itu tuh benefitnya keren banget tuh. Selanjutnya tuh tadi berpengaruh nggak sih Kak ke akademiknya Kak Arista sendiri? Oh tentu berpengaruh sih, terutama tentu berpengaruh. Jadi mungkin setiap individu itu memiliki pengaruh yang berbeda-beda nih saat kita masuk ke organisasi. Tetapi untuk saya sendiri pribadi memiliki pengaruh yang sangat-sangat positif ya saat masuk di dunia organisasi, di mana pengaruh positifnya itu ada dua yang paling saya rasakan. Dimana kan kita nih lagi sibuk-sibuknya proker, terus ada tugas juga, gitu kan? Tugas sekaligus rapat. Nah, betul banget. Jadi pada saat kita udah dapat tugas mata kuliah, nah kita juga punya waktu untuk menargetkan. Jadinya kita lebih cepat dari teman-teman. Misalnya ada rapat nih di hari Sabtu atau di hari Jumat. Nah, sedangkan juga ada tugas deadline di hari tersebut yang hari yang sama. Jadi kita usahakan lebih cepat mengerjakan. Jadinya itu sih positifnya buat kita. Selain itu juga kita positif yang kedua itu kita memiliki target tujuan kita. Jadinya kan contohnya kayak tadi ada rapat nih di hari Jumat. Kita punya target nih, oh iya kita harus kerjain ini ya sebelum ini. Jadi tugasnya sudah selesai. Iya betul banget. Jadinya lebih positif sih, dan kita juga lebih aktif. Jadinya kan secara tidak langsung berbentuk gitu, kita produktif dan aktif dalam dunia perkuliahan. Iya, itu dia tuh tadi benefit yang didapatkan sama Arista begitu banyak ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum join yang masih takut join di organisasi, maba ya. Iya, maba bisa dicontoh ya Kak Arista tuh keren banget kan, dapat benefitnya banyak. Terus kita ke next pertanyaan selanjutnya Kak. Nah, gimana? Oke, itu dia tadi kan. Jadi kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Gimana nih Kak cara membagi waktu antara perkuliahan dan organisasi? Biasanya kan itu saling berbenturan ya Kak, bisa mengerjakan tugas. Tapi ada rapat nih buat proker selanjutnya gitu. Nah itu gimana sih tips and triknya Kak Arista buat membagi waktu selagi sibuk-sibuknya organisasi? Oke, jadi biasanya ada 5 tips yang saya terapkan. Jadi dimana kita juga aktif organisasi tapi mau tetap aktif di perkuliahannya, betul. Jadi tips yang pertama yang bisa teman-teman terapin yaitu yang pertama kita harus memiliki atau menentukan dulu nih jadwal kita yang merupakan skala prioritas. Jadi kita tentukan mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa kita sisihkan. Jadi, lalu yang kedua, tips yang kedua kita bisa menyicil pekerjaan yang saat itu kita dapatkan baik dari mata kuliah maupun dari organisasi. Jadi usahakan apa tugas yang kita dapatkan silahkan dicicil biar nanti gak numpuk nih belakangan, karena kan kita pengalaman nih besok deh satu ternyata numpuk nih betul. Jadinya kita bisa nyicil. Lalu tips yang ketiga yaitu kita bisa tidak menunda pekerjaan. Nah ini dengan cara kita menyicil gitu. Jadi ini berkaitan ya, kita harus langsung mengerjakan gitu, tidak menunda-nunda lagi. Usahakan, karena memang kita tahu sendiri ya Poltekkes itu banyak tugasnya loh gitu. Sangat-sangat menumpuk jadi ya kalau udah dikerjakan secara langsung.
Lalu tips yang keempat dan kelima ini wajib sih diterapin ya. Wajib diterapin tuh Wajib, guys. yang keempat sama yang kelima. Ya. Jadi tips yang keempat sendiri yaitu kita perlu mencari lingkungan yang produktif dan positif untuk kita. Jadi dimana kita harus mencari lingkungan yang benar-benar mendukung kita, baik dari akademik maupun dari organisasi. Jadi kita bisa mulai menyeleksi apabila memang itu tidak sesuai dengan tujuan ataupun target kita bisa cut off aja. Iya, langsung di cut off aja. Cut off aja nggak sih? Betul. Jadi kalau memang kita ngerasa oh ini dampaknya nggak baik nih untuk saya, udah cut off aja, tinggalin. Iya, tinggalin. Iya, ngapain susah kan? Kalau saya sih gitu, ini wajib ya diterapin. Lalu tips yang kelima nih wajib banget yang dicatat tuh kalau bisa. Catat ya, kita itu butuh self reward. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita butuh self reward atau hadiahnya untuk diri kita sendiri. Itu wajib sih Kak, kayaknya udah capek-capek dari awal, terus akhirnya kan kita bisa dapetin. Betul banget. Itu kayak imbalan untuk diri kita, biar kita lebih kuat nih ke depannya. Jadi apapun yang telah kita lakukan itu kan butuh usaha dan kerja keras, maupun itu hal yang kecil juga kita tetap butuh usaha. Harus dihargai. Harus dihargai. Jadi self reward yang saya berikan untuk diri sendiri itu nggak semata-mata karena uang ya. Kalaupun ada ya nggak apa-apa ya. Ya, tapi biasanya sih saya cukup satu hari itu saya kosongkan jadwal dari kuliah ataupun organisasi. Memang satu hari itu hanya untuk istirahat, itu adalah bentuk self reward. Istirahat untuk badan kita maupun pikiran kita. Nah itu sih tips dari saya. Nah itu dia tuh tipsnya dari Kak Tista sendiri ya. Sangat-sangat bisa untuk dicatat-catat sedikit buat ditiru. Nah, oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya nih Kak. Agak sedih ya karena udah pertanyaan terakhir. Oke, gimana sih Kak caranya mempertahankan prestasinya Kak Tista sendiri? Apakah ada tips and triknya tersendiri dari Kak Tista buat mempertahankan prestasi yang Kak Tista dapatkan gitu Kak? Gimana tuh Kak? Ya, jadi selama kita berorganisasi bukan berarti kita stop untuk berprestasi, karena berprestasi merupakan salah satu kewajiban bagi mahasiswa. Jadi ada satu kata yang harus kita pegang teguh, yaitu kita harus berkomitmen sama diri sendiri. Nggak perlu sama orang lain sih, sama diri sendiri ya, karena kan yang tahu kita kan cuma kita sendiri. Jadi saya tetap berkomitmen walaupun aktif berorganisasi dan tetap berprestasi dengan satu, yaitu kita harus memiliki tujuan nih, karena tujuan awal saya masuk ke Poltekkes yaitu untuk menimba ilmu dan mendapat pendidikan yang layak dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sesuai sama jurusan saya. Jadi organisasi itu bukan penghalang kita untuk tetap berkomitmen pada poin tujuan utama kita. Nah itu dia komitmen yang diperlukan dari tips and triknya ya untuk mempertahankan prestasi. Nah mungkin cukup segini dulu nih Kak bincang-bincang seru kita, karena waktunya sudah tidak banyak lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Tista ya karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita di podcast kali ini. Oke, sampai sini dulu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kapan-kapan lagi.